Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 30 Juli, hari biasa pekan ke-17. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 13, ayat 54 sampai 58. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Tentunya kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Dalam sabda Tuhan hari ini, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus tentu saja merasa kecewa dengan reaksi dan sikap orang-orang yang tidak percaya. Lebih menyedihkan lagi, orang-orang yang tidak percaya itu berasal dari kaumnya sendiri. Sikap ketidakpercayaan orang-orang agaknya didasari kuat oleh kecemburuan terhadap identitas sosial Tuhan Yesus. Mereka mengenal keluarga asal-usul dan pekerjaan Yesus yang sederhana. Jadi, bagaimana mungkin ia punya pemahaman baik tentang Taurat dan mengajar orang banyak? Mereka melihat Yesus dan ajarannya dari sikap serta mentalitas manusiawi belaka. Kesombongan manusiawi menutup hati dan akhirnya mengesampingkan keselamatan dalam hidup kita. Kita pun seringkali menutup mata dan hati kita terhadap kebaikan dan perbuatan baik dari sesama. Mengapa demikian? Karena manusia cenderung melihat sesamanya hanya dengan ukuran manusiawi belaka, popularitas, tingkatan sosial, jabatan, dan lain sebagainya. Orang lupa bahwa kebaikan, cinta, dan keselamatan dapat ditemukan melalui cara-cara yang sederhana, serta melalui perjumpaan bersama banyak orang dengan berbagai bentuk. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua diajak untuk berani melihat dan menerima kebenaran iman akan Yesus Kristus dalam kehadiran serta perbuatan baik sesama, bukan pada tampilan manusiawi belaka. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar mampu menyelami kehendak dan kasih Tuhan dalam kehadiran sesama. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.